kepala KW yang kami hormati, rekan-rekan yang kami hormati, serta tak lupa peserta BIMWIN yang berbahagia. Puja puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia. Izin memperkenalkan diri, nama asli saya Ahmad Zuhrufi, panggilan akrabnya Uyu. Kenapa bisa jauh berbeda? Nggak tahu tuh orang tua tuh. Panggilannya pokoknya begitu. Nama asli, di ijazah, di KTP, di KK, semuanya Ahmad Zuhrufi. Tapi panggilannya Uyu. Rumah saya di Salabentar, masuk Kelurahan Cilacap. Kalau dari LP lurus ke atas. Saya bertugas di sini sama seperti Ibu Hilma sebagai penyuluh agama. Di antaranya tugasnya adalah seperti ini, BIMWIN bagi calon pengantin atau bagi calon yang akan menikah. Sebelum dilanjutkan, nih nama siapa, Neng? Dari rumah Tenjolaya. Nih? Bandung. Oh, Bandung mana? Oh, Soreang. Nih? Dari? Di Kota Tangerang. Neng? Dari? Iya, Puspa. Oh, di perumahan sini. Neng? Maja Masjid. Berarti tetangga Pak Kepala ya? Dekat Pak mana? Ya, Pak Burhan, dekat Pak Haji Manap. Ya, jadi kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang kesehatan reproduksi. Tadi sama Pak Haji Edi udah belajar tentang cara menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Karena setiap orang itu pasti keluarganya ingin sakinah, ingin mawadah, ingin warohmah. Kita nggak bisa menggapai itu kalau seandainya kita belum tahu ilmunya. Nah, oleh karena itu ketika kita mau mengarungi bahtera rumah tangga, maka harus tahu dulu ilmunya. Karena setiap kita menjalani kehidupan, itu pasti kadang-kadang banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada hal yang kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Tapi semua itu kita harus punya pikiran yang positif. Ya, jadi kalau menurut kita itu nggak baik, menurut kita, padahal sesungguhnya itu adalah baik. Nah, oleh karena itu jangan mengedepankan ego dan juga hawa nafsu. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu kita harus paham juga tentang kesehatan reproduksi. Kalau di buku di sini halaman 108. Kenapa kita harus memahami hal itu? Karena tujuan utamanya adalah maqasidus syariahnya atau tujuan utama dari disyariatkannya itu adalah untuk menjaga kesehatan reproduksi. Kemudian untuk penjagaan terhadap keturunan, menjamin keselamatan calon pengantin, kemudian menjamin keamanan calon pengantin. Nah, kalau seandainya kita nih sudah belajar dan juga sudah mempersiapkan diri untuk menikah, ya berarti nanti kalau untuk perempuan itu otomatis harus sudah siap untuk hamil. Sudah siap belum, Neng? Belum. Kok mau menikah? Umur berapa? 28? 28 muda lah, udah siap harusnya. Ya jangan sekarang, maksudnya udah menikah nanti. Neng? Udah siap hamil? Neng? Umur berapa? Nih? 27? Udah pada dewasa ya. Jadi kalau kita udah menikah berarti ya musyawarahkan dulu. Nih, kita udah menikah nih, langsung mau punya anak apa enggak? Ya, nah itu dimusyawarahkan dulu ya. Kalau udah punya kita mau langsung punya anak ya udah nggak apa-apa, ayo. Jangan sampai nanti nggak direncanakan. Takutnya nanti apa yang ada itu nggak sesuai dengan rencana. Nah, kemudian ketika kita mau hamil, ketika kita mau selamat hamilnya, mau sehat, maka
pertama jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan. Contoh kalau di kampung itu kita sering ada yang namanya posyandu. Ya, dicek kesehatannya. Terutama ini perempuan. Kalau perempuan kan takutnya nanti anemia. Kalau kurang darah nanti gimana? Kalau seandainya nanti hipertensi atau darah tinggi nanti gimana? Kalau seandainya lagi darah tinggi nih, terus lagi hamil, bahaya nggak? Bahaya buat ibunya, buat istri tuh. Takut nanti pas waktu ketika melahirkan, darahnya naik langsung cat aja. Nanti bahaya. Tok kayak lihat di rumah sakit Pandeglang, di SHL, di mana gitu ya, di sini, di Suradal, banyak yang meninggal itu ketika melahirkan. Dan ketika melahirkannya itu darah tinggi. Itu makanya itu pertama harus diperhatikan. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada siklus reproduksi laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu cuman satu doang, hubungan seksual doang, udah. Tapi perempuan mah banyak. Satu, yang pertama hubungan seksualnya. Yang kedua, menstruasinya juga. Nah, terus kalau lagi men, ya, nanti nih kalau udah menikah ayah, kalau lagi men, kita deket sama istri boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Tapi, dekat, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau seandainya tanda kutip hubungan badan boleh nggak? Boleh nggak? Bisa tapi enggak. Bisa tapi enggak gimana maksudnya? Bisa kalau maksa. Tapi enggak dianjurkan. Hukumnya apa? Boleh. Enggak tahu sih hukumnya ya. Kalau seandainya nih istri ya, perempuan nih sedang haid ya. Dari sini sampai ke sini itu haram hukumnya dari pusar. Dari pusar sampai sini haram. Ya. Kalau seandainya nanti suaminya nih kalau udah menikah tetap mau, kan masih ada yang dari sini sampai atas. Boleh. Itu pun kalau seandainya laki-lakinya kuat nahan. Kuat nahan artinya nggak sampai main yang dari sini sampai sini. Kenapa diharamkan? Hah? Iya, kotor. Kan kalau menurut agama Islam itu haram ketika istri sedang haid, ketika sedang menstruasi, hubungan suami istri itu haram. Apalagi sampai dikeluarkan di dalam. Ya. Kenapa? Karena darah men itu darah kotor. Darah kotor ya? Warnanya juga kan agak hitam-hitaman ya. Walaupun saya belum pernah lihat, tapi kata di buku-buku, ada kitab-kitab katanya warnanya itu agak hitam-hitaman. Benar nggak? Nah, agak hitam-hitaman karena campur dengan kotoran. Nah, kalau seandainya nanti hubungan suami istri jadi anak, anaknya itu tercampur dengan bahan-bahan yang ada bakterinya yang kotornya. Nanti gimana jadi anaknya? Bahaya nggak? Nah, bahaya. Nah, makanya harus dipelajari dari sekarang. Ya, gimana kalau seandainya Pak suami sayanya itu tetap aja mau gimana? Kan kita punya ini, ya perempuannya harus cerdas, ya kan punya tangan. Kalau pakai tangan nggak apa-apa, pakai tangan. Laki-laki mah kalau udah keluar mah udah lemes. Iya, oke, makanya pakai tangan, ya. Jangan sampai nanti ketika pas waktu suaminya pengen, ya, terus istrinya nggak cerdas. Nanti bahaya lagi, malah dia lihat perempuan yang lain bagaimana, ya nggak? Nah, selanjutnya selain daripada mens, kemudian ada buat hamil. Terus juga ada nifas. Nifas itu darah yang keluar ketika setelah melahirkan. Nifas itu paling sedikit ketika pas waktu melahirkan. Rata-ratanya itu 40 hari, paling lama itu 60 hari. Ya, itu darah nifas. Kalau seandainya nih ketika pas waktu sudah melahirkan keluar darah, saya mah keluar darahnya habis melahirkan cuma 3 hari doang. Sedangkan kata orang tua dulu katanya udah tunggu 40 hari aja. Nah, itu yang salah.
Padahal 40 hari itu adalah rata, enggak semuanya. Paling sedikitnya pas waktu ketika melahirkan. Paling banyak 60 hari. Ya, kalau seandainya nipasnya sudah beres, sholatnya wajib. Puasanya wajib. Nah, kalau seandainya nih 3 hari nipasnya udah beres. Kemudian ibu itu nggak sholat. Dosa nggak? Dosa. Ada lagi kemudian setelah 60 hari masih keluar darahnya, masih ada pendarahan. Sholatnya wajib nggak? Setelah 60 hari. Tapi darahnya masih keluar. Sholatnya, puasanya. Wajib nggak? Wajib. Karena kan itu sudah batas maksimal. Gimana Pak kalau misalnya pendarahannya banyak? Ya sekarang kan banyak cempal. Paham bahasa Sunda nggak? Ngerti kan Sunda kan? Ngerti Sunda nggak? Bandung mah kok lemas. Saya dulu pernah main ke Cililin, Waduk Saguling. Orang Bandung pada lemas. Jalan-jalan ya kemana? Mau ke Cililin tuh. Dulu pernah main ke Cililin. Lewat di sawah, orang Bandung pada lemas. Pada ke mana? Ke di sawah. Jalan Madura biasa banyak. Orang Bandung pada sopan. Marah lagi orang Bandung mah beda. Lemes. Nah, tapi nggak tahu hatinya malah. Sama aja kali. Ya, jadi itu perlu diperhatikan supaya sehat ya, supaya keselamatannya terjamin. Contohnya diantara yang sering ada kanker rahim tuh ya, kanker terjadinya itu karena ada bakteri. Makanya itu nggak boleh tuh dilarang memasukkan sesuatu ke barang perempuan. Ada bakteri ke situ, nanti gimana kalau jadi kanker? Bahaya. Terus lagi yang punya laki-laki, makanya jaga kesehatannya pakai celana yang bersih. Ya, minimal sehari 2 kali ganti. Kalau seandainya di celana dalamnya ada bakteri, kemudian melakukan hubungan suami istri, akhirnya kan nanti siapa yang rugi? Istri yang nerima bakterinya. Nanti makin banyak, jadi penyakit makin besar. Siapa nanti yang salah? Ya, makanya kebersihan itu sangat dianjurkan. Kemudian perempuan juga nanti kudu menyusui. Kemudian pemeliharaan kesehatan organ reproduksi laki-laki itu adalah sunat atau khitan. Udah disunat belum, Mak? Sudah? Belum 2 kali ya? Biasanya ada yang 2 kali. Siapa? Ada tetangga 2 kali. Beneran ini mah bukan dongeng. Disunat 2 kali dakwah. Beneran itu mah. Karena sunat yang pertama itu baru ujungnya doang. Karena yang motong yang pertama itu dia masih ragu-ragu. Akhirnya ujungnya doang. Ternyata pas udah gede masih ada. Akhirnya dipotong, disunat 2 kali. Jadi itu bukan peribahasa. Kalau di kampung nih, kalau ada anak kecil yang bandel gitu kan, waduh amat disunatan 2 kali. Nah, biasanya begitu. Nah, kalau laki-laki disunat hukumnya wajib. Kenapa? Ketika pas waktu ini katakanlah ini ya, nggak disunat, ketika air kencing masih ada, ya, itu kan ada najis, sholatnya nggak sah, ya. Termasuk juga nanti kalau udah punya anak nih, ya, udah punya anak umur 1 tahun, biasanya umur 2 tahun, yang bisa megang-megang orang tua, ayah, ibunya. Kalau lagi sholat, gantian kalau nggak disimpan. Jangan sampai nanti ketika kita sholat, anaknya malah megang. Anak laki-laki terutama, megang ayah, megang ibunya lagi sholat. Sholatnya batal nggak? Batal nggak? Kalau lama, sholatnya batal. Karena kan dia bawa najis di situnya. Tapi kalau seandainya cuma sebentar doang, cuman gitu doang, lagi sholat, ayahnya ya, dipegang sama, jalan lagi, lewat doang, enggak. Jadi harus tahu sampai situ. Ya, kenapa laki-laki wajib? Karena itu tadi. Selain daripada menghilangkan najis, juga ada hikmah. Kalau laki-laki kan habis disunat tuh, ada gerigi-geriginya. Kata dokter Boyke mah itu yang merasa nikmat buat perempuan. Katanya, nggak tahu sih ya, gitu. Katanya ya, makanya sunnah untuk perempuan. Kenapa? Kalau perempuan hukumnya sunnah, tapi ada yang mewajibkan. Karena kalau perempuan tidak disunat, ya, kalau di kitab Qurratul Uyun, Fathul Muin itu yang disunat adalah jawernya. Ya,
Jabarnya yang disunat, kalau sana yang nggak disunat itu nanti kasihan ke laki-laki. Nanti laki-laki yang akan kewalahan untuk menghadapi istrinya. Kalau perempuan itu sekali, 2 kali, 3 kali masih kuat. Tapi kalau laki-laki 1 kali juga udah leles. Nanti juga ngalamin lah kalau udah menikah. Makanya itu ada hikmah di balik itu. Itu adalah warisan dari Nabi Ibrahim. Terus sunnah yang lainnya nih ya. Kalau rambut, ini sunnahnya dicukur. Cukur. Bulu-bulu ya. Kalau seandainya ini, nggak boleh. Perempuan ya. Kalau menikah katanya mau dikerok ininya. Udah lebih baik jangan. Ya, kalau mau dihitemin apa kayak ya. Kalau ditambahin halis itu kalau buat tambah cantik nggak apa-apa. Tapi kalau dikerok itu ada yang kerok halis. Apanya? Gitu. Oh, ada yang diakalin dilem dulu boleh, asal jangan dikerok. Kan nggak pantas ya. Ini nggak boleh. Terus lagi kalau hidung agak panjang itu boleh Nah, kalau ini kumis dicukur, disetik ya. Kalau jenggot, ada yang mengatakan wajib mengurus jenggot. Tapi kalau seandainya ada jenggotnya, dicukur. Kalau bulu ketek? Bulu ketek? Ini warisan Nabi Ibrahim. Bulu ketek sunahnya dicabut. Kalau nyukur mah susah. Gimana ntar kulitnya kecukur gimana, bahaya. Ini sunah dicabut. Ini ada hikmahnya, ya. Pokoknya kalau dibalik kita itu diperintahkan hukumnya sunnah, itu ada rahasianya. Ada rahasianya. Kita dicabut nih supaya agak bersih, kemudian ke kesehatan, pori-porinya juga nanti supaya bagus, supaya nggak terlalu bau ketek. Sunnahnya dicabut, ya. Terus lagi ada bulu kempung sini, itu sunnah cukur. Ya, kalau seandainya yang laki-laki itu sunnahnya dicukur, tapi kalau perempuan dicabut. Iya, kok begitu? Ada hikmahnya. Gitu ya. Jadi kalau laki-laki dicukur, kalau perempuan dicabut. Itu warisan Nabi Ibrahim, contohnya dari sunnah. Nah, selanjutnya itu jangan memakai celana dalam yang terlalu ketat. Contohnya saya juga nih kalau pakai celana terlalu ketat itu sakit. Ya, termasuk ya laki-laki perempuan. Yang sedang-sedang aja, yang longgar-longgar. Nah, setelah kita memahami hal itu ya, kemudian telah menikah, ada yang namanya malam pertama. Di sini nggak ada. Adanya di kitab apa yang sering diaji tuh? Buku dulu Jen. Kata saya Nawawi, wa yustahabbu lil mujami'i ayyabda'a bismillahi ta'ala. Ya. Dan disunahkan kepada orang yang akan mau melakukan jima itu memulai dengan bismillah. Ya, bahkan dalam kitab Al-Minah Husaniyah yang kemarin kita ngaji itu, yang dikaji sama Mang Sahari, ketika suami istri melakukan hubungan jima ya tanpa dimulai dengan bismillah, maka setan akan menemaninya. Makanya jangan lupa sama bismillah, minimal a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Yang kita bahas menurut Syekh Nawawi dulu ya. Syekh Nawawi itu yang dikuburnya di tanah di Ma'la di Mekah, asli orang Banten. Yang mengarang kitabnya banyak, 114 kitab yang menjadi rujukan hampir seluruh dunia. Yang dari tanah Banten. Ya, ada di sana peninggal segala macam. Beliau mengatakan disunahkan kepada orang yang mau berjima itu baca basmalah. Jangan lupa tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjut dengan baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lanjut baca takbir, Allahu akbar. Setelah itu baca lagi doa. Allahumma ja'alin nutfata dzurriyyatan thayyibah in kana qaddarta an takhruja dzalika min sulbi. Doa dulu. Allahumma ja'alin nutfata, ya Allah, mudah-mudahan Engkau menjadikan air mani ini dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. In kana qaddarta an takhruja dzalika min sulbi, kalau seandainya Engkau menghendaki keturunan dari tulang sulbiku. Kita minta kan berdoa tuh kan. Nah, setelah itu baca doa yang dari Nabi. Allahumma jannibni syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah aku dari setan dan jauhkanlah setan dari kami, dari apa yang telah Engkau rizkikan kepada kami.
baca doa itu. Ya. Kemudian setelah itu baru melakukan hubungan suami istri. Kadang-kadang orang nih ya, kalau hal begitu lupa sama basmalah, lupa sama doa. Ya, jangan sampai lupa itu. Karena sejelek-jeleknya kita, seburuk-buruknya kita, seburuk-buruknya orang tua, pasti ketika dia punya anak, pasti ingin anaknya soleha. Bener nggak? Pokoknya walaupun ayahnya preman, walaupun ayahnya apa kayak, dia tetap aja pengen punya anaknya yang baik. Ya nggak? Nah, oleh karena itu kita pun begitu. Dari proses awalnya sampai kemudian ketika pas waktu kita ngurusnya. Udah baca doa itu, baru hubungan suami istri. Setelah selesai, baca doa lagi. Alhamdulillahilladzi ja'ala minal ma'i basyarafa ja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Itu doanya. Kalau seandainya sudah baca doa itu dan juga kemudian dikaitkan dengan kitab Al-Minhajus Saniyah, maka insya Allah anaknya akan menjadi anak yang soleh dan soleh. Intinya akan menjadi anak yang baik. Soleh itu kan baik, ya. Itu pasti akan menjadi anak yang baik. Karena kita proses dari awalnya juga baik. Cukupkah dengan doa? Tidak. Kemudian kita dari awal proses pembuatan manusia. Contohnya kita nih. Kita dibuat dari apa? Kita terbuat dari apa? Menurut Al-Quran macam saintifik ya apa sama aja. Dari tanah. Nabi Adam dari tanah. Emang manusia pertama dari tanah, Nabi Adam. Kalau kita yang sekarang? Dari sel telur perempuan. Dari air mani laki-laki. Kalau sel telur itu perempuan, kalau air maninya laki-laki. Ketika air mani dengan kemudian sel telur disimpan dalam rahim perempuan, jadilah kita. Kemudian sperma dan sel telur itu berasal dari mana? Dari makanan, dari protein. Protein itu dari makanan. Contoh dari air juga ya. Kemudian dari makanan. Kalau seandainya makanannya ini halal, makanannya ini baik, ya. Makanannya ini baik, kemudian diminum ke dalam jadi baik nggak? Ya. Baik itu kan secara umum ya. Baik buat saya baik, tapi kan baik buat saya belum tentu baik buat kamu. Ya. Duren bagus buat kamu, tapi nggak bagus buat saya. Ya. Makanya jangan saling memaksakan karena orang itu pasti beda-beda. Ikan asin itu baik buat kamu, tapi nggak baik buat saya. Garam itu baik buat kamu, tapi buat saya itu nggak baik. Paling darah tinggi. Ya. Nah, pokoknya makanannya yang baik. Ketika masuk ke dalam, baik. Jadi spermanya baik nggak? Baik. Kemudian disalurkan ke istri. Baik nggak? Baik. Kemudian sel telurnya juga sama prosesnya dari makanan yang baik. Kemudian bersatu antara yang baik dengan yang baik. Kemudian menghasilkan keturunan. Baik nggak? Baik. Tapi kalau seandainya nih, contoh ininya yang nggak baik. Haram. Masuk ke sini, nyalurkan, haram. Kemudian disalurkan ke istri, haram. Anaknya jadi anak melakukan sesuatu yang haram. Makanya jangan aneh ketika banyak orang gampang dan mudah melakukan sesuatu yang haram. Karena dari pembuatannya aja udah begitu. Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Makanya ketika ada kebaikan, keburukan, ya ada kejahatan, jangan salahkan siapa-siapa. Itu ulah dari manusia itu sendiri. Ya. Jadi kalau ada kejahatan, kebaikan segala macam, bukan salah siapa-siapa, salah kita. Contoh dari itu tadi. Kalau anak kita sering melakukan yang haram, contohnya ngelunjak sama orang tua, nggak nurut sama orang tua, jangan nyalain anak. Prosesnya baik. Ya. Nah, makanya ketika sudah menikah, awas, jangan sampai ada makanan yang haram masuk ke dalam sini. Ya. Pokoknya yang masuk itu yang halal-halal aja. Usahakan pokoknya, yang halal lah, yang haram. Gimana Pak kalau nemu uang kan sayang. Udah jangan beli makanan, beli apa kek? Bakar sayang ya, beliin pulsa, kan pulsa nggak masuk sini. Apa?
Hah? Di lemari. Sendal jepit nggak masuk sini, ya nggak? Apalagi pakaian ya nggak masuk ke sini. Yang penting yang halal, yang jelas, yang baik baru masuk ke sini. Tapi kalau sana yang nggak baik, jangan masuk ke sini. Karena nanti dampaknya ke anak kita. Ketika kita pas waktu mau makan yang haram, mikirnya kalau ke kita itu jarang, kasihan. Tapi kalau kita mikirnya panjang, waduh, gimana nanti ingat nih sama omongan saya nanti. Makan anak haram, haram. Waduh, anak melunjak nanti. Wah, nggak jadilah. Nah, itu harus diperhatikan. Dalam kitab-kitab Salafi, kitab kuning, buku-buku juga seperti itu, ya. Karena semua kebaikan kejahatan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi jangan salahkan anak kalau sana nanti anak yang nggak baik, anak yang nggak hormat. Wong kitanya sendiri yang menciptakan, yang memprosesnya dari hal yang kurang baik. Jelas ya? Nah, makanya tadi baca doa dari proses dari awal segala macam. Kemudian nanti ketika sudah lama kita menjadi suami istri, kemudian udah hamil. Nah, perempuan juga harus tahu nih ciri-ciri kehamilan itu apa aja. Nah, di sini nih, mana? Ciri-ciri kehamilan, kondisi halayak hamil, tanda-tanda kehamilan, mana nih? Nah, halaman 118. Tanda-tanda kehamilan itu yang pertama, tidak haid perempuan. Ya, kalau perempuan nih biasanya sebulan sekali haid, kemudian udah 2 bulan nih nggak haid. Nah, berarti itu ada kemungkinan hamil. Ya, itu. Terus yang kedua, sing ngerasa pusing, mual, dan sering muntah-muntah, trauma terutama pada pagi hari serta sering buang air kecil. Ya, makanya kalau istri kita tuh lagi gitu, lagi hamil ya. Nah, beli tespek. Tespek itu yang biasa paling manjur itu pagi-pagi hari. Nah, kalau pagi dicek, oh itu udah hamil, berarti ya itu udah hamil. Kemudian tidak nafsu makan. Ya, jadi kadang-kadang apalagi yang suka ngidam. Ya, kalau yang suka ngidam itu ya kurang tahu juga sih ya. Cuman itu mah katanya alasan bahwa dia jangan hayang rujak. Ya. Nah, itu mah daripada kita masalah sama istri, ya wong itu kan perbuatan kita juga ya. Selama itu bisa dan selama itu diperbolehkan nggak apa-apa kita rujak beliin. Tapi ingat, makanannya dijaga. Jangan sampai nanti ketika udah ketahuan hamil, makan sesuatu yang bisa menghancurkan, yang bisa merusak. Dan ternyata nyatar sama bidan, sama dokter, kalau udah hamil nih nggak boleh makan apa. Ada kan? Nah, itu harus dijaga. Ya. Kemudian tes kehamilan positif, berarti itu positif hamil. Kemudian yang kelima cirinya, buah dadanya membesar. Nah, itu ciri-ciri yang hamil. Nah, ketika sedang hamil itu harus dijaga. Kemudian yang selanjutnya, ya, ketika sedang hamil itu ibunya dan juga ayahnya harus rajin baca Quran. Ya, diantaranya supaya anaknya juga menjadi baik. Selain daripada usaha, juga dibarengi dengan doa. Ketika nanti anak sudah lahir, ya, meletakkan bayi di perut dan dada ibu. Nah, kemudian membiarkan kontak kulit antara ibu dan bayi. Biasanya kalau di rumah sakit sedang melahirkan, kan suka dikasihkan ke ibunya. Itu supaya ada nanti kontak batin. Makanya jangan aneh nih, ketika nanti anak sakit, ibu itu merasa, anak saya gimana ya? Karena istri saya sering di rumah. Kalau anaknya, kangen amat ya masih teteh. Jangan-jangan lagi sakit. Ternyata lagi sakit. Makanya kalau kontak batin antara ibu dan anak itu kayak apa gitu ya. Bisa saling merasakan gitu. Ya karena tadi tuh ketika lahir, kemudian nempel ke kulit, akhirnya kontak batinnya nyatu. Sehingga dia kadang-kadang nggak mau jauh dari ibunya. Ya wajar. Ya. Kemudian selanjutnya, nah mengenai KB, ini penting ya, perlu dipahami.
Kalau seandainya kita mau KB, tujuannya pembatasan kelahiran, mau dibatasi, mau di stop, itu ijma ulama semuanya hukumnya haram. Ya, haram hukumnya. Apalagi kalau yang permanen. Kalau yang laki-laki itu ada contohnya di apa namanya? Dikabiri ya. Dikabiri permanen itu haram. Kalau perempuan itu dipermanen kayak apa gitu ya, KB yang permanen supaya jangan hamil, itu haram. Nggak boleh. Ya. Terus, kalau seandainya tujuannya pengaturan kelahiran, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Tujuannya pengaturan, mengatur kehamilan, dan juga yang kedua, takut tidak terdidik, bukan takut tidak terkasih makan. Ya, kalau tujuannya kita takut nanti nggak terdidik nih anaknya nih. Kalau kebanyakan anak, sudah kita pakai KB boleh. Ya, boleh. Kalau seandainya nanti contoh baru juga setahun hamil lagi, kan gimana ngedidiknya? Capek juga ibunya juga kan kasihan. Ya, kalau dulu kan di kampung ada istilah tunji, apa tunji? Setahun hiji. Tahun projol, anakan deui, projol anakan deui. Nah, kasihan juga ya. Makanya nanti konsultasi dengan Bu Bidan. Sekarang kan ada bidan desa masing-masing ya. Kampung-kampung itu ada konsultasi supaya nanti ibunya sehat, anaknya sehat, menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Ya, keturunannya juga apa namanya terjaga. Kemudian pengaturan jarak kelahiran itu ingat jangan 4T, 1 terlalu muda. Umurnya udah 20 lebih semua kan? Nah, terlalu muda itu umur 20 tahun. Kemudian jangan terlalu tua. Kalau terlalu tua itu biasanya ketika ngedennya itu bahaya. Kemudian udah lemes. Kemudian terlalu dekat jarak kehamilan, ya. Kurang dari 2 tahun. Nah, itu kurang bagus. Kemudian terlalu sering hamil, itu kurang bagus juga, ya. Next. Nah, itu kalau seandainya kita seperti itu sesuai dengan syariat Islam, memperhatikan kesehatan, maka generasi kedepannya itu akan berkualitas. Ya, terus persiapan juga kalau udah punya anak, nanti anaknya ya dikasih nama yang baik. Jangan asal-asalan. Karena nama itu adalah sebuah doa. Terus kemudian ketika mau memberikan nama anak, kita sudah punya cita-cita nih, anak kita mau jadi apa. Ya, di kampung juga ada, sering ada nanya, Ustaz ini anak saya minta nama dong. Saya tanya dulu orang tuanya, anaknya mau dijadiin apa? Karena menurut Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidani dan seterusnya. Bagaimana orang tuanya nih? Mencetaknya jadi apa? Ya, tanya dulu. Anaknya mau jadi seperti apa? Mau dijadiin apa cita-citanya? Ada mau jadi dokter, jadi polisi, jadi orang bermanfaat, jadi anak soleh-soleh dan lain sebagainya. Maka disesuaikan namanya. Jadi udah punya tujuan kita nih dari mulai hamil, dari udah mulai proses kita ketika pertama, anaknya soleh-soleh, anak kita mau jadi apa? Ketika buatnya kita udah punya cita-cita, udah direncanakan. Ketika kemudian pas lahir, kasih nama yang sesuai, yang bagus, yang sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Ya, nah setelah namanya bagus, nanti insya Allah akan membawa doa di namanya itu. Karena kita udah dicita-cita, gimana Pak kalau seandainya nanti anaknya itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Kan kita hanya diwajibkan berusaha. Tapi ketika orang berusaha, itu pasti insya Allah nanti akan berhasil. Ya, terus nanti ketika kita sudah punya anak, ya, kalau laki-laki ada istilah anak laki-laki itu selamanya milik ibunya. Tapi kalau anak perempuan itu ketika sudah menikah menjadi milik suaminya. Oleh karena itu, ketika sudah menikah, neng, nanti hormatnya, taatnya, izinnya, segala sesuatunya pindah ke suami. Surganya ada di suami, bukan lagi di orang tua. Jelas ya? Sudah menikah ingat, segala sesuatunya tanggung jawab ke suami. Jangan dulu ke orang tua. Contoh nih, saya suami. Ini suami, ini istri, ini orang tua. Ini istrinya, dia mau
kemana gitu, mau keluar negeri, dia izin dulu sama orang tuanya. Suaminya kesinggung nggak? Kenapa kesinggung? Nah, dia ngeloncat ke sini, harusnya bilang dulu sama suami. Barulah orang tua. Jangankan masalah ini, mau ngasih duit, walaupun punya penghasilan ya, 200.000 contoh. Orang tua perempuan contohnya butuh uang 1 juta. Ini istrinya karena merasa kerja, main kasih aja ke sini. Nggak bilang dulu sama suami, padahal uang istrinya. Jadi masalah nggak? Jadi masalah. Tetap harus izin sama suami. Karena udah pindah. Kemudian ketika laki-laki, kalau seandainya dia masih mau berbakti sama ibunya, istri jangan cemburu. Ya, yang penting atas dasar hasil musyawarah. Walaupun dia lebih mengutamakan ibunya, orang baik pasti akan lebih mengutamakan yang baik. Tapi yang paling diutamakan istri dulu. Ya, jangan sampai nanti kita udah menikah keluarga berdua, malah masing-masing mentingin orang tua. Bahaya. Kalau sudah menikah, laki-laki, perempuan, ini pokoknya harus saling menguatkan. Jangan sampai nanti ini bersama, ini kesini nggak bilang, ini nggak bilang. Waduh, bahaya. Padahal menurut kita baik kan? Ngasih orang tua baik nggak? Baik, tapi kalau caranya nggak baik, nah ya, itu perlu diperhatikan. Supaya nanti keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, juga ada hal-hal yang baik, tapi tidak bertentangan dengan yang lain. Ya, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kalau seandainya ada pertanyaan, nanti boleh dipertanyakan di sesi terakhir ya. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pemaparan materi mengenai kesehatan dan kondisi dan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk semua. Untuk yang selanjutnya itu penyampaian materi yang ketiga yang terakhir ya, itu mengenai ekonomi keuangan keluarga. Gantian saya keluar dulu ya. Ya, waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Materi yang ketiga yaitu ekonomi keuangan keluarga yang akan disampaikan kita yaitu Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf alayah. Shadaqallahu azim. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Majasari, juga para pemateri 1, 2, tak ketinggalan MC kita ya, atau moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya untuk memberikan sekedar bekal untuk ketika kita sudah akad nikah ya, akad nikah atau akad nikah. Kewajiban kami adalah memberikan pengalaman yang mungkin saja menjadikan ilmu yang bermanfaat. Yang mana pada intinya semua manusia tidak ada yang sempurna. Ya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berusaha dan berupaya, termasuk memberikan pembekalan kepada adik-adik atau calon pengantin, itu juga merupakan kewajiban. Setelahnya kita berusaha berupaya, berarti qadarullah yang berjalan. Artinya setelah kita belajar, mengalami, mengamalkan apa yang kita dapat, apa yang kita miliki, insya Allah kita sudah terlepas dari tanggung jawab
kita semua. Artinya kami hanya berbagi, hanya memberikan bekal. Mudah-mudahan bekal yang kami sampaikan ada manfaat. Karena menjalani sebuah perkawinan itu harus punya kesiapan, ya, baik kesiapan fisik, mental, spiritual, sosial, dan ekonomi. Ini poin yang penting, ekonomi. Mungkin saya akan sampaikan, karena rumah tangga yang harmonis bukan rumah tangga yang tanpa masalah, tetapi rumah tangga yang ada masalah tetapi kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tidak rumah tangga. Tidak ada yang tidak bermasalah, semua juga. Hidup sendiri pun kita pasti ada masalah, ketika berumah tangga pun pasti ada masalah. Di situ kita mempelajari mental kita, spiritual kita, termasuk di sini saya akan membahas tentang ekonomi keuangan di keluarga. Karena hidup tanpa cinta juga tidak akan bisa, ya. Tetap harus ditunjang dengan materi, betul nggak? Betul ya? Oh, tidak hanya berangan-angan kan kita, ya. Ketika rumah tangga tidak cukup dengan cinta, harus dengan pengorbanan. Di situ kita ada pengorbanan fisik dan pengorbanan non fisik. Pengorbanan yang dimaksud pengorbanan fisik adalah di mana yang kita ketahui, kita belajar waktu dulu, waktu sekolah, ada kebutuhan sandang, pangan, dan papan, ya. Betul nggak? Mohon dikoreksi kalau salah, saya kan udah lupa nih, ya. Sandang itu artinya apa? Pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Perempuan adalah pakaian untuk laki-laki, dan sebaliknya laki-laki pun, ya, melengkapi atau pakaian untuk perempuan. Artinya saling melengkapi. Apa itu guna pakaian? Satu, melindungi badan kita dari hujan, panas, angin, debu, dan lain sebagainya. Ketika kita jadi laki-laki, kita harus bisa menjadi pelindung dan melengkapi pasangan kita. Betul tidak? Apa itu kekurangan kita? Ya, apa kelebihan kita? Insya Allah kalau digabungkan akan menjadi sempurna. Cuman tadi di garis bawahi ada apa kutip, kesempurnaan hanya milik Allah. Artinya gini, ya. Ketika kita punya ide, seorang laki-laki punya ide, perempuan yang punya materinya kan bisa. Atau sebaliknya, perempuan yang punya ide, laki-laki yang punya materinya, insya Allah akan berjalan. Jadi itu. Ketika kita berumah tangga, tidak cukup dengan rasa cinta, tapi harus saling menyayangi, mengasihi, dan juga ditunjang dengan ekonomi yang mapan. Itu kira-kira yang perlu saya sampaikan. Kebutuhan non fisik, ya tadi, saling melengkapi, melindungi, saling sayang, saling menjaga. Kita kalau sudah menikah akan merasa aman, insya Allah. Tapi sebelum menikah, mungkin kita punya pemikiran yang agak ada yang kurang, ada yang apa, ya. Tapi setelah kita menikah, berumah tangga, akan timbul problem-problem ketika kita tadinya, mohon maaf, laki-laki yang suka merokok, ya. Ketika kita sedang bujangan atau sendiri, kita apapun kita beli, tujuan pasti rokok apa-apa, ya. Tapi setelah berumah tangga, itu perlu pertimbangan dan perlu istilah penyesuaian keuangan keluarga. Yang tadinya rokoknya Marlboro atau Samsu atau apa, ya, yang mahal-mahal, ketika sebuah tangga mungkin ya, karena istilahnya pendapatan kita kebagi ke sini, ya kan. Sekarang belum kerasa, ketika masih baru-baru ini, ya, kita nikmati aja dulu. Tapi bayangkan ketika kita sudah punya istri, insya Allah kedepannya kita jangka panjang punya anak, betul nggak? Nah, itu perlu dipikirkan bagaimana nasib anak nanti ketika hamilnya, ya kan? Ketika udah melahirkannya, itu punya persiapan semuanya, kan? Itu juga ditunjang oleh materi atau ekonomi yang mapan. Perlu perencanaan. Oh, tidak, sudah menikah 1 tahun ke depan kita nggak punya anak dulu, mau dipending dulu. Pengen apa? Tempat tinggal dulu. Kan harus perencanaan juga, ya. Apa yang kita rencanakan setahun ke depan setelah menikah? Pasti berbeda. Si AA pasti pengen punya keturunan. Si Teteh dan saya mungkin nanti aja kita pending karena saya sedang kerja, kita nabung dulu buat, maaf ya,
beli rumah, beli kendaraan dan lain sebagainya. Mungkin punya rencana kan, semuanya ke depan pasti kita hidup punya rencana. Kalau rencana dulu kita hanya seorang, sekarang kita punya rencana harus berdua, komitmen berdua, karena kita sudah punya pasangan, komunikasi ditingkatkan. Saya akan memberikan sedikit gambaran saja, di mana di sini pengelolaan keuangan berdasarkan syariah, karena kita berdasarkan agama ya, kita berbau syariah artinya berbau agama. Agama kita yang anut adalah agama Islam. Insya Allah rahmatan lil alamin. Bukan mengekang ya, agama hanya memberikan saran terbaik ketika kita berumah tangga. Apa tujuan kita? Pasti mardotillah. Apa mardotillah? Mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita di dunia ini tidak akan selamanya, betul nggak? Yang tua mati, yang muda atuh mati juga. Insya Allah dengan niatan kita, dengan tekad bahwa pernikahan adalah suatu ibadah, utamakanlah kita ya ikut saran yang disarankan oleh agama agar keberlangsungan hidup kita berkah ya, artinya berkah berkelanjutan ketika kita hidup di dunia, ketika kita sudah pulang kembali ke akhirat, insya Allah kalau amal baik ya kan akan menemui kita, termasuk ibadah ini ya. Rumah tangga itu niatan ibadah. Insya Allah. Yang keduanya itu yang pertama ya, pengelolaan keuangan berdasarkan syariah 1, artinya membangun pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah 1. Misalkan contoh, menghindari riba. Apa itu riba? Lah itu ya, kita sudah tahu ya. Insya Allah kalau sudah tahu ya mungkin kita hindari ya. Cara menghindari ya semaksimal sebisa kita ya, mau sekaligus juga nggak apa-apa, mau bertahap juga nggak apa-apa, yang penting kita tahu oh berarti itu agama tidak menganjurkan seperti itu ya kan. Riba, menghindari riba. Perjudian, tahu perjudian ya, sekarang sedang marak perjudian judol online ya. Itu tidak boleh. Agama melarang, berarti agama punya kewenangan memberikan kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Itu yang pertama, tanamkan pengelolaan keuangan berdasarkan syariah. Bisa nggak bisa, kita harus bisa ya, karena agama bukan menjerumuskan. Insya Allah agama akan melindungi kita ya. 1 tuh. Yang kedua, anggaran dan pengeluaran. Insya Allah adik-adik di sini tentang anggaran sudah pintar ya, dan pengeluaran mah apalagi ya. Ilmu pengeluaran banyak, pengeluaran uang maksudnya ya, tapi pendapatan agak rumit ya kan, betul nggak? Biasanya seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan pola pikir kita membuat anggaran, perencanaan dan pengeluaran, contohnya membuat anggaran yang realistis dan pengeluaran rumah tangga secara efektif, seperti memprioritaskan kebutuhan pokok dan mengurangi pemboros. Insya Allah bisa ya. Tadi saya sudah contohkan, ketika hidup sendiri kita merokok yang mahal, sesudah rumah tangga lambat laun rokok akan berubah, yang tadinya mahal akan ini. Kan apa, kebutuhan kita kan bukan merokok saja, nanti kebutuhan anak lagi, kebutuhan pengen rekreasi apa gitu pasti ada ya, minimal seperti itu. Buatlah anggaran pengeluaran yang realistis, memprioritaskan kebutuhan yang pokok, mengurangi pemborosan. Sulit itu pemborosan ya. Kenapa sulit? Kadang saya suka nganter istri ke pasar, udah dicatat ya kan, tapi pas di pasar mah di luar catatan karena uangnya masih ada. Betul tuh Bu? Bukan ya kan? Nah itu ya, itu pengalaman ibu seperti itu. Walaupun udah dicatat, apalagi yang tidak dicatat. Itu ngebahso dicatat nggak? Enggak kan? Harusnya dicatat tuh untuk anggaran pengeluaran ya. Ngerti ya? Lanjut ya, kita singkat aja ya. Yang ketiga, tanggung jawab keuangan. Paham nggak tanggung jawab keuangan? Artinya ini uang siapa yang megang? Suami boleh, istri boleh. Mana?
musyawarah, ya kan? Lah sama istri aja, karena istri sering di rumah, suami yang kerja bisa diserahkan, ya, untuk pengeluaran yang pegang keuangan, ya. Terserah itu mah ya, sesuai musyawarah aja. Mau mamahnya boleh, mau suaminya juga boleh, ya. Yang penting jangan dititipin ke orang lain, ya, nanti susah. Tanggung jawab keuangan boleh, silahkan, mau suami mau istri juga boleh. Yang keempat, perencanaan keuangan jangka panjang. Sekarang belum kepikir ya jangka panjangnya ya. Sekarang kan mau wedding dulu ya, mau nikah dulu, berarti kita perencanaannya bagaimana resepsinya, seperti apa. Saya sarankan jangan terlalu berlebihan. Kalau punya silahkan. Kalau tidak punya jangan memaksakan. Sesuaikan aja dengan kemampuan kita. Kalau mau di hotel ya silakan. Tapi bintangnya bintang 1 aja, jangan bintang 7 ya. Takut liar, sakit kepala nantinya. Jadi sesuaikan. Sekarang perencanaan jangka panjang seperti apa? Membangun untuk masa depan. Investasi yang halal dan perencanaan keuangan untuk punya anak. Tadi saya sudah singgung. Ya, si A ini mah nanti aja katanya punya anaknya, kita pengen punya apa dulu ya, kan jangka panjang. Kita tempat tinggal ada dulu ya, supaya lebih enak gitu kan, kalau tinggal sendiri itu entah mau kontrak ya kan. Saya sarankan ya tidak bareng lah sama yang satu keluarga ya, contoh sama orang tua ya misalkan. Saya sarankan seperti itu, karena ketika rumah tangga itu pasti ada konflik apa aja ya. Ini contoh saya ya. Contoh saya itu kalau suami bawa istri ke menantu ya, mertua ya, itu pasti ada aja. Ini contoh jeleknya ya. Walaupun tidak semuanya, ketika kita tinggal sama mertua pasti ada saja. Kalau nggak mertua, saudara, atau itu pengalaman saya saja ya. Tapi kita kalau misalkan yakin ya nggak apa-apa. Tapi saya sarankan ketika berumah tangga kita untuk mandiri ya, mau ngontrak, mau nabung bikin apalah, terserah itu. Ngambil perumahan atau kalau kita mampu ya silahkan. Nanti itu kan perencanaan jangka panjang, jangan selamanya tinggal bareng sama orang tua. Kecuali orang tuanya nggak ada siapa-siapa ya, harus di situ ya silahkan. Ya. Artinya untuk masa depan itu silahkan. Itu artinya perencanaan jangka panjang. Ini si A mau punya anak ya silahkan, direncanakan untuk dari mulai istri ngidamnya, pasti ngidamnya lain-lain tuh, minta buahnya buah yang lain ya, itu diperencanakan ya, uangnya harus siapkan. Terus biaya lahiran, kita nggak tahu lahiran entah normal atau SC ya, kita harus persiapkan ya, harus dipersiapkan. Ketika lahirnya di mana, terus selamatan dan lain sebagainya, harus punya rencana keuangan jangka panjang. Yang kelima, ini tak kalah pentingnya, tadi saya sudah singgung, karena ini berbasis syariah, kita mengutamakan agama menyarankan untuk hal yang baik ya kita ikutin. Zakat dan sodako, setuju nggak zakat dan sodako dimasukkan kepada rencana keuangan rumah tangga? Setuju nggak? Insya Allah setuju. Ya, berapapun itu kemampuan kita, jangan nunggu kaya, nanti kaya mah ooknya, mas kaya mah sayang itu. Jadi nunggu apa? Nunggu kita mau berbagi. Zakat bagi yang mampu silakan, sodako silakan ya, semampu kita. Selagi kita diberikan kesempatan, tidak harus banyak, yang penting kita ikhlas dan ridho ya. Mau 1.000 mau 5.000 ya, itu utamakan ketika untuk apa, membersihkan harta kita ya dari orang lain yang mungkin rezekinya ada di kita, untuk membersihkan harta kita. Zakat dan sedekah diutamakan itu. Setuju ya? Yang terakhir, yang selanjutnya komunikasi keuangan. Jarang nih dikomunikasikan, harusnya membangun komunikasi yang efektif tentang keuangan dalam rumah tangga, termasuk membahas tujuan keuangan bersama dan pengelolaan perbedaan pendapat tentang keuangan. Harus ngobrol bareng ya. Suami dan istri harus kerjasama seperti tim sepak bola.
Kalau masing-masing namanya bukan rumah tangga, ya. Artinya ketika kita sudah punya kewajiban, ada hak istri dan kewajiban istri, dan ada hak suami dan kewajiban suami seperti apa. Nah, itu di dalam tadi sudah disampaikan oleh materi yang kedua dan pertama. Saya akan menggarisbawahi saja, ya. Ketika untuk memegang uang, pengeluaran seperti apa itu diobrolkan. Si AA yang kerja dapat uang segini, si Teteh yang kerja dapat, kita dibicarakan. Mau beli apa kita, mau ngambil apa kita, termasuk hal-hal sepele pun kita obrolkan dengan suami atau istri kita. Karena kita udah bersama, ya, udah terikat. Jangan ada dusta di antara kita lagi. Setuju nggak? Setuju ya. Oke, lanjut ya. Yang terakhir, pengelolaan hutang. Hutang kerbujangan mah ya gede hutang na ya. Wayah ngeus rumah tangga mah hutang rada dikurangan, ulah nambahan hutang. Ya. Karena tadi itu banyak pengeluaran yang tak terduga. Ya. Tadi nama orang planning kieu pas ayah saudara ada apa, kita jalan yuk. Wah, apanya? Mana itu anggaran ayo. Nah, terus pakai aja lah. Ya. Nah, jadi membahas cara pengelolaan utang yang efektif dan sesuai dengan syariah serta bagaimana menghindari hutang yang tidak perlu. Perlu nggak ngehutang? Atau perlu silahkan kalau kita urgen mah, tapi jangan menghutang yang tidak perlu. Artinya yang tidak perlu amat mah bisa dikesampingkan. Eta mah cenah ngahutang motor, jeung ngahutang motor bobogaan cenah atuh leuseun ngahutang motor jeung kerja ieu ya. Silahkan, yang penting sesuai dengan kemampuan kita, jangan memperbanyak hutang tapi kita tidak sesuai, besar pasak daripada tiang. Kira-kira dapat dimengerti ya, dipahami ya, cukup ya. Mungkin itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sama saya juga ketika praktek itu sama saja ya, karena kita perlu pemudahan semuanya. Ini hanya teori saja, kalian yang akan melaksanakan rumah tangga sesuai tujuan dan maksudnya. Mungkin itu saja, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, habis dipoto belum tadi, Bu? Mau nanya terkait materi yang Sharing aja, sharing. kalau misalkan dari pas awal dari pas awal diskusinya sama terus sudah dari itu apa namanya nggak asli ya emang habis asli itu asli dari sananya kan bentuknya itu kayak kakak ya kan kayak fotokopian itu aslinya ditanyanya ke Kesehatan. laki-lakinya itu asli bukan tapi dapat ini bukan PDF gitu iya nah itu jadi kita harus asli dari sananya bukan PDF walaupun itu di PDF nah jadi nanti teteh pas angkat tuh kalau nggak kalau saya aslinya jadi bukan PDF Iya. Berkas dokumen aslinya ya kayak gini. ya kalau misalnya si Anya nggak kesini lagi gitu ya itu bawa berkas lagi sih enggak itu ada yang kurang aja Ya, atas nama Anu. ya memang itu harus asli semuanya kalau daftar tapi bisa diterima Si Neng dari mana? Gria Puspa. Udah lama di Gria Puspa. rumahnya jarang ditempatin tinggalnya sih Oh, apalagi Gria Puspa ini kan? iya Oh, tahu sama Pak Njum itu. teteh kemarin WA-nya Oh, oh. dikira tetehnya di sini di sana
kampungnya mama. Jadi teteh ikut nikah di sini gitu ya. Dua-duanya emang Umpan. Ya, jadi kalau teteh berkasnya di sini, nanti ikut binunya di sini gitu. waktu kemarin sempat pamika di kawasan kita sempat bisa Yang ngeluarin buku lah, yang Ya, jadi ngeluarin ya bukunya kan di sini, harus bimbingnya di sini. Nggak bisa. Ada, tanyain. Hah? Nggak ada. Cukup ya? Benar nih, cukup nih. Ucap kabul udah bisa. Bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia apa? Bahasa Sunda? Bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Bisa. Tapi mau pakai yang mana? Indonesia. Indonesia ya. Coba seperti apa? Apa nih? Ditesnya Oh, coba. teksnya. Ijab kabulnya. Belum. Belum bisa. Kenapa belum? Berapa hari lagi? Selama Selama. Oh iya, lagi siapin aja. Ya, ditanyain ya. 16 ya. Ada yang ditanyaan? Tanyain. Cukup. Baik. Alhamdulillah acara pada hari ini telah selesai. Untuk itu marilah kita bersama-sama membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Yang harus diingat adalah pernikahan merupakan ibadah yang paling panjang yang butuh persiapan matang. Nah, untuk itu mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita semua bisa mendapat bekal tentunya untuk nanti membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga saya doakan mudah-mudahan nanti dimulai hari ini sampai acara seterusnya selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam menjalankan segala urusan. Baiklah, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama dulu ya. Iya, ini sertifikatnya. Harusnya kalau sertifikat itu pakai kertas tebal ya, karena kita binunya mandiri, tidak mengeluarkan biaya. Termasuk buku itu juga nggak bisa dibawa karena ini hanya buat dibaca di sini, kecuali kita beli baru. Ini juga bukan kertas sertifikat ya, hanya kertas biasa. Nanti kalau mau di print lagi pakai kertas yang tebal, nanti saya kirim filenya. Ini yang Laila ya. Tapi dilaminating dulu, bagus itu. Apa? Fotonya sebelah sini. Fotonya sendiri. Enggak, nanti kita bareng-bareng. Ya sambil dipegang itunya. Perempuan semuanya sebelah sini. Pakai ini kan? Pakai apa? Iya, pakai. Tapi gimana megangnya? Susah. Megangnya, aku pegang mah di sini. Kok nggak sini ini sih? Ya udah itunya bawa aja. Apanya? Ayo.